Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Hadi Paretno. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023, jurusan Biologi di Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Negeri 1 Bunyu di kelas 11 materi pelajaran sistem ekskresi pada manusia, submateri ginjal sebagai alat ekskresi. Kepada Bapak Ibu dosen serta guru penilai, mohon saran dan masukannya atas pembelajaran yang saya lakukan ini. Mari ikuti saya dalam proses pembelajaran kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kita ketemu lagi setelah pertemuan pertama kemarin. Kita membahas tentang sistem ekskresi, tetapi pada paru-paru, ya kan? Sebelum lanjut ke materi, salah satu bisa memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana? Sudah sarapan? Ada yang belum? Siapa yang belum? Ayo tangan aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 6. Ya. Oke, terima kasih. Nanti habis ini sarapan ya. Kita sarapan sama-sama. Kalian yang bayar. Hah? Enggak? Yang enggak hadir? Kenapa dia? Sakit? Dirawat? Sakit apa? Muntaber. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh, ya. Biar bisa cepat bergabung lagi bersama kita. Jadi tidak ada yang tidak hadir, kira-kira seperti itu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang masih sistem ekskresi. Pada sub ginjal sebagai alat ginjal sebagai alat ekskresi. Tujuan yang ingin kita capai adalah pada saat selesai nanti kita dapat menganalisis pembentukan urin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada pembentukan urin, apa yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Kalian pernah pernah minum dalam jumlah yang banyak? Pernah. Basicnya kita disuruh untuk
mengkonsumsi air mineral atau air jernih yang higienis, bilangnya minimal 2 liter. Nah, ketika kita coba ya 2 liter ataupun lebih, apa reaksi tubuh kita setelah 2 jam atau 3 jam? Ingin buang air kecil. Ya, karena air yang ada di dalam tubuh kita kondisinya lebih, mau nggak mau tubuh kita merespon ini barang harus dikeluarkan. Nah, salah satu yang merespon adalah ginjal, ya. Ginjal untuk menseimbangkan antara yang di dalam dengan yang di luar. Jadi responnya adalah dikeluarkan dalam bentuk urin, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ketika kita mengkonsumsi atau minum dalam jumlah yang banyak, dalam rentang 2-3 jam kemudian kita akan minimal buang air kecil. Nah, ketika kita buang air kecil, berarti di dalam tubuh kita ada yang namanya pembentukan urin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan fokus pada bagaimana proses atau ilustrasi pembentukan urin yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita belajar nih, anak-anak, kita belajar sistem ekskresi. Oke, kita tahu ginjal, tetapi apakah kita lihat langsung? Enggak, ya kan? Kita enggak bisa lihat secara langsung ginjalnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nah, jadi di sini Bapak akan menggunakan metode pembelajaran atau modelnya adalah PJBL. Kita akan belajar berbasis proyek, ya. Kalian nanti akan membuat proyek bagaimana caranya menyatakan atau membuat nyata. Kan kalau pembentukan urin kita hanya mengandai-andai aja. Oh ya, di sini ketika ini bermasalah, oh bagian sininya yang bermasalah, kan seperti itu, ya kan? Padahal proses itu ada, ya kan? Oke, sekarang topik kali ini adalah alasan sering berhenti saat suhu dingin. Simak video sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Nah, di awal sudah disebutkan kalau tadi kita kencing gara-gara mengkonsumsi banyak air minum atau air putih, tetapi di video ini kita kencing karena bukan faktor minum, tetapi faktor cuaca yang dingin. Kalau suhu dingin seperti saat ini, banyak kali kita jadi lebih beser. Sudah sebentar yang buang air kecil, yang tipis. Tapi jangan khawatir, hal ini normal bagi manusia kok. Ingat, ketika di suhu dingin kita sering kebelet kencing, itu masih dalam tahap normal. Apakah ada saatnya ketika kita sering kencing tetapi itu dianggap tidak normal? Kan ini baru permulaan, kan? Kita bebas, ya kan? Kita bebas menjawab. Nanti harapannya adalah ketika kita belajar ini, kita akan ketemu ada apa enggak, yang ada itu tepat atau enggak, atau yang tidak ada itu yang lebih tepat, kan kira-kira seperti itu. Fenomena ini dikenal sebagai choleuresis atau peningkatan produksi urin. Nah, di sini peningkatan produksi urin karena suhu dingin. Ketika suhu atau udara sedang tinggi,
berusaha menggunakan teknik dengan cara mengefektifkan penggunaan. Kalau ada yang ditanyakan, saya yang bertanya. Ya, oke, saya yang bertanya sekarang. Tadi sudah ada faktor air nih, ya kan? Air minum. Ketika kita minum dalam jumlah banyak, produksi urin kita juga meningkat, ya kan? Ketika suhu dingin, juga produksi urin kita meningkat. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pembentukan urin tersebut? Kan seperti itu. Ketika ada pertanyaan seperti itu, terus faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa saja? Oke, dari awal sama video tadi kita sudah dapat dua faktor, kan seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana mekanismenya pembentukan urin terjadi di dalam tubuh kita atau di dalam ginjal. Kira-kira seperti apa? Oke, sekarang gini, dari pertanyaan itu mari kita buat kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang kemarin aja, silahkan ditambah yang belum ada, silahkan gabung ke kelompok yang sudah ada. Yuk, mulai dari sekarang. Oke, sudah pegang LKPD masing-masing, ya, satu kelompok satu LKPD. Di situ ada artikel, habis itu ada video. Silahkan disusun rencana proyek yang akan kalian buat. Ya. Jadi kalian sepakati antar anggota kelompok, kalian mau buat yang seperti apa. Intinya adalah mekanisme pembentukan urin. Bentuknya itu sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing. Ya. Saya kasih waktu 20 menit menentukan proyek yang mau dibuat, ya. Tentukan dulu apa yang mau dibuat. Kelompok yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hudalil Mutakin dari kelompok 1, dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Rencana dari proyek kami. Alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama karton yang berwarna hitam, tip X atau spidol putih, materi print yang ditulis dan digambar, pulpen, gunting, hiasan, dan double tape. Cara kerjanya, yang pertama kita siapkan bahan-bahannya dari rumah. Kedua,
Di sekolah kita gunting dengan berbagai bentuk, yaitu materi printnya, materi dan gambar. Yang ketiga, susun materi di atas karton. Jika dirasa sudah pas posisinya, tempel materi di karton. Yang terakhir, tambah hiasan. Dan proyek siap dipresentasikan. Kelompok kami, kelompok 1, sepakat untuk membuat proses pembentukan urin di ginjal dengan metode mading. Pelaksanaan pengerjaan dilakukan setelah jam pelajaran biologi sampai 30 menit ke depan, sekitar jam 10 selesai. Baik, itu saja rencana dari proyek kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok 1 sudah sampai sana. Jadi mereka nanti proyeknya selesai sekitar jam 10 ya. Nah, untuk yang kelompok lain saya harap seperti itu juga ya. Saya harap seperti itu juga. Kita kan 90 menit nih, ya kan? Di situ kan dalam 90 menit ini kan udah cukup, ya kan? Kita sepakati apa namanya proyek ini selesainya kapan? Untuk yang sudah silakan dipresentasikan ke depan. Dari dua mau mulai siapa duluan? Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Berdirinya kami di sini untuk presentasi, bukan untuk buat ekspektasi, karena tingginya ekspektasi akan membuat sakit hati. Oke, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul proses pembentukan urin di ginjal. Oke, pada tahap pertama ada filtrasi. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah filtrasi. Pada tahap ini, darah yang mengalir ke ginjal disaring di glomerulus, yaitu kumpulan pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Di sini, zat-zat yang berukuran kecil seperti air, garam, glukosa, dan limbah metabolik disaring keluar dari darah dan masuk ke dalam valvula Bowman. Tahap kedua, reaksi. Setelah proses filtrasi, zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, garam, dan glukosa akan diserap kembali ke dalam kubulus ginjal. Kubulus
Pembuluh ginjal adalah saluran yang ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Dan tahap yang terakhir adalah sekresi, di mana zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti urea dan asam urat disekresikan dari darah ke dalam tubulus ginjal. Proses ini membantu mengeluarkan limfa dan racun dari tubuh. Itu presentasi kami pada hari ini. Ada satu kata motivasi untuk kalian. Untuk mendapatkan angka 10 tidak hanya dengan 5 ditambah 5, tapi masih ada 8 ditambah 2, 7 ditambah 3, bahkan 100 kurang 90. Begitu juga untuk mencapai kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dengan satu cara. Maka dari itu, jadilah 10 porsi terbaikmu. Jangan takut untuk jatuh, dan jika jatuh jangan takut untuk bangkit kembali lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, apapun penilaian kalian, yang jelas kelompok teman kalian sudah berhasil menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Oke, terima kasih untuk kalian, semangat, super sekali kalian. Oke, silakan duduk. Yang berikutnya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Dirinya kami ini untuk mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu tentang proses pembentukan urin di ginjal. Presentasinya dipersilakan. Baik, saya akan memulai materi yang pertama, proses pembentukan urin di ginjal. Yang pertama adalah memasukkan darah ke ginjal. Darah yang mengandung limbah dan kelebihan zat dari tubuh masuk ke ginjal melalui arteri renalis. 2. Filtrasi glomerulus. Darah melewati glomerulus, suatu jaringan pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Di sini, sebagian besar air dan zat-zat sisa seperti urea difiltrasi ke dalam kapsul Bowman. Di sini ya. Ya berada di sini ya teman-teman. Yang ketiga ada bentuk filtrat. Hasil filtrasi disebut filtrat glomerulus yang mengandung air, gula, garam, dan berbagai limbah. 4. Reabsorpsi di tubulus proksimal. Filtrat kemudian mengalir melalui tubulus proksimal, di mana sebagian besar air, gula, dan garam yang masih dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali ke dalam peredaran darah. 5. Pengeluaran sisa-sisa. Sisa-sisa yang tidak diperlukan seperti urea dan berbagai zat beracun tetap dalam filtrat. 6. Reabsorpsi filtrat yang tersisa kemudian melewati lokasi di mana lebih banyak air Ini bisa di scan. garam diserap kembali. Sekresi di tubulus sisa. Beberapa zat sisa yang tidak terfiltrasi sebelumnya seperti obat-obatan disekresi ke dalam tubuh. Silakan diberikan dan menyaksikan juga. Filtrat yang telah mengalami beberapa tahap reabsorpsi dan sekresi bergerak melalui tubulus sisa dan tubulus pengumpulan mengalami penyimpinan
Selamat pagi. Pagi. Perhatikan dulu. Jadi kita pembelajaran sampai di sini. Di pembelajaran ini kita belajar tentang ginjal sebagai alat ekskresi, di mana di dalam ginjal terjadi mekanisme pembentukan urin yang terdiri dari beberapa tahap. Ada berapa tahap? 3. Ada 3. Apa aja? Yang terakhir augmentasi. Oke. Faktor-faktornya itu ada air minum, habis itu suhu, nanti ada hormon diuretik, ya. Atau enggak, kopi juga mempengaruhi, ya. Itu kopi juga mempengaruhi. Enggak begitu juga, ya. Jangan lupa untuk di lembar akhir dari LKPD Anda itu ada bagian terakhir, ya. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah. Pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan tentang ginjal sebagai alat ekskresi. Di situ ada pembentukan urin yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah Suhu dingin, habis itu air yang kita konsumsi. Itu hasil dari pembelajaran kita di pagi ini. Untuk refleksinya ada yang memberikan? Ya. Gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azri Ramadan. Refleksi hari ini yaitu kami mengetahui bagaimana proses pembentukan urin di ginjal dan dalam beberapa proses kami merasakan kita berusaha. Oke, terima kasih. Oke, dari saya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain hari. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.